Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, perkenalkan saya Abdul Aziz Barajak, sang pemburu benda kuno. Mungkin sudah banyak orang yang mengenal, tapi ada juga yang belum mengenal saya. Saya Abdul Aziz Barajak, sang pemburu benda kuno, telah berburu benda-benda kuno hampir di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Pulau Jawa, yang mana saya berburu sudah sekitar hampir 40 tahun. Berbagai macam yang saya buru, baik benda-benda kuno dari kerajaan maupun kadang dapat dari Belanda maupun dari kerajaan-kerajaan yang Mataram baru tahun 17, tahun 18, juga kadang dapat zaman Jepang dan berbagai macam, juga kadang dapat barang yang baru juga. Di episode kali ini, Bapak Aziz memilih Sungai Berantas menjadi salah satu spot perburuan benda kuno yang terletak di sebuah desa di Kabupaten Kediri. Sungai Berantas merupakan sungai terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo. Dinamakan demikian karena sungai ini berhulu di Desa Sumber Berantas, Kecamatan Bumi Aji, Kota Baru. Aliran Sungai Berantas bersumber dari simpanan air Gunung Arjuna yang mengalir ke wilayah Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Jombang, dan Mojokerto. Sungai Berantas memiliki panjang sungai utama 320 km dengan daerah aliran sungai mencapai 11.800 km persegi atau seperempat dari total luas keseluruhan Provinsi Jawa Timur. Kawasan ini telah lama dimanfaatkan sebagai area pertanian sejak abad ke-8. Pada era kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa, Sungai Berantas menjadi lalu lintas perdagangan dunia. Selain memiliki banyak cerita mitos-mitos yang berkembang di masyarakat, seperti Kerajaan Buaya Putih dan lainnya, jika dilihat dari sisi sejarah, tidak mengherankan jika Berantas menyimpan banyak harta karun. Pada zaman kerajaan, Berantas sudah seperti jalan tol. Aliran Berantas menjadi jalur pelayaran, perdagangan, bahkan peperangan. Pada zaman dahulu belum ada bendungan-bendungan besar di Sungai Berantas. Kapal-kapal dari laut bisa masuk ke pedalaman Jawa lewat sungai ini. Oleh sebab itu, sungai besar yang ada di Jawa disebut sebagai Bengawan. Bengawan sendiri bermakna jalan. Pada masa kerajaan Kediri maupun Majapahit hingga masa akhir Hindia Belanda, Sungai Berantas menjadi jalan tol yang ramai dengan lalu lalang perahu dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Perahu-perahu tersebut membawa hasil bumi dan komoditi yang diperlukan masyarakat. Dalam perjalanan perahu-perahu tersebut tak jarang mengalami kecelakaan.
hingga banyak yang karam beserta bawaannya atau dalam perjalanannya terdapat rombongan yang sedang menepi untuk bermalam, kemudian terjadi perampokan atau terjadi peperangan. Dan barang-barang mereka pun terkubur di dasar Sungai Brantas, sehingga bisa dikatakan harta karun di Sungai Brantas, karena memang Brantas merupakan jalur penting. Transportasi ini di sungai ini berlalu lalang dulu sangat luar biasa ramenya dan sangat lebar, perahu besar-besar hilir mudik. Lah, dalam keadaan itu kadang-kadang ada kekacauan dalam mungkin kurun waktu berapa tahun, terus ada politik gangguan atau apa, pandangan politik berbeda satu kerajaan sama kerajaan lain. Nah, di situ timbul pertengkaran. Misalnya orang Singosari pas lewat dicegat oleh dari kerajaan lain, bertempur di situ di wilayah Kediri. Lantas mereka barang-barang tersebut jatuh ke Sungai Kediri. Nah, di situ nemu peninggalan Singosari. Terus kita wilayah Kediri, kita menemukan benda-benda Kediri, ya bisa. Karena apa? Ini semua baik menjadi jalur lalu lintas. Di samping itu mereka kadang mandi ke sungai, terus apa keperluan air minum juga ke sungai. Nah, di situ mereka kadang-kadang cincinnya jatuh bisa, atau kadang ada perampokan juga bisa. Lah, di situ jatuh di tempat Kediri. Jadi peninggalan semua kerajaan di Sungai Brantas ini sangat besar, tidak akan habis, baik itu berupa emas maupun berupa perunggu, berupa perak dan sebagainya. Jadi tempat untuk mendulang apapun peninggalan bersejarah kerajaan kita ya di Sungai Brantas ini. Kadang dari kerajaan Kalingga pun bisa terdapat di Sungai Brantas ini. Tidak lama mengamati keadaan sekitar di tepian sungai, Bapak Aziz menemukan uang koin kuno atau yang biasa disebut dengan gobot. Ini membuktikan bahwa Sungai Brantas adalah saksi bisu sejarah yang menyimpan banyak rahasia dan harta karunnya. Lama. Benda-benda kebudayaan ini sangat disayangkan kalau tidak kita ambil, kita tidak lestarikan. Mereka di sungai maupun di darat banyak nanti terantuk sama batu maupun mungkin kena ombak yang besar, dia akan pecah. Seperti cincin pun jikalau sudah aus, makin aus mungkin berapa puluh tahun lagi, dan dia kena batu, kena himpitan 3 batu, 4 batu, ini akan putus. Seperti tadi saya mendapatkan ada yang putus. Nah, di situ pemirsa. Jadi kita amankan, habis itu kita ambil, kita pelihara, kita uri-uri dengan semangat jiwa kita cinta kepada tanah air.
pandangan politik berbeda satu kerajaan sama kerajaan lain. Nah, di situ timbul pertengkaran. Misalnya orang Singosari pas lewat dicegat oleh dari kerajaan lain, bertempur di situ di wilayah Kediri. Bapak Aziz pun mulai mempersiapkan diri untuk menyelam dengan peralatan sederhana seperti kacamata selam, senter, topi berenang, pisau, dan lain-lain. Dan Bapak Aziz selalu mengutamakan keamanan seperti tali tambang dan paku yang ditancapkan di dasar sungai agar tidak hanyut terbawa arus sungai nantinya. Untuk pemirsa di rumah, jangan ditiru ya tanpa ada pengawasan dari para ahlinya. Bapak Aziz pun mulai menyusuri Sungai Brantas, mencari sisa-sisa benda kuno yang menjadi saksi bisu sejarah yang terkubur ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Untuk mengetahui daerah-daerah yang berpotensi mempunyai peninggalan benda kuno dapat dilihat dari nama desanya dan juga sungainya. Mengingat Sungai Brantas merupakan sungai purba yang memiliki banyak peninggalan benda kuno. Ciri-ciri sungai purba dapat dilihat dari batuannya. Jika dilihat dari batunya, batuan-batuan Sungai Brantas yaitu padas. Dan batuan padas seperti ini terjadi berpuluh ribu tahun. Otomatis zaman dahulu ada kehidupan di sekitar sini. Orang zaman dulu berdiam, orang zaman kerajaan-kerajaan dulu pasti dekat sungai. Itu sudah pasti. Karena apa? Untuk keperluan hidup. Tidak ada lain, butuh air, siapapun itu, baik dari seluruh dunia, tiap kehidupan pasti butuh air. Nah, karena kehidupan butuh air, orang-orang kerajaan dulu tidak akan jauh dari sungai. Nah, misalnya sampai 1,5 kilo itu sudah cukup jauh, ada yang lebih dekat. Nah, di situ terus ada peninggalan-peninggalan keramik. Ciri-ciri khasnya di Sungai Brantas pinggir-pinggir itu nanti ada peninggalan keramik-keramik kuno. Ada dari kerajaan Ming, ada dari kerajaan Han, macam-macam. Ada dari kerajaan Sung. Ekspedisi pencarian benda kuno seperti ini sudah ia lakukan selama kurang lebih 40 tahun. Dan Bapak Aziz mentargetkan sungai-sungai yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Dan bahkan Pak Aziz sudah menyusuri sungai di luar pulau hingga luar negeri, karena mengingat kekuasaan Kerajaan Majapahit sangatlah luas. Banyak sudah saya merantau mulai pada sekitar 80-an ya. Nah, di situ saya sudah berburu mencari ke sana kemari benda-benda kuno, baik itu di hutan, baik itu di luar pulau, maupun kadang ke Sumbawa pernah, bahkan pernah di Kalimantan. Nah, seperti itu. Jadi saya kemana-mana mencari. Kalau ada yang bagus, saya uri-uri. Kalau bila perlu ada yang suka dan dia berniat memakai untuk dijadikan simbol, dia pelihara, jadikan simbol di rumahnya, saya berikan juga. Karena kita senang ada orang juga memelihara, menyintai benda kuno tersebut.
Belum ada setengah jam menyelam, Bapak Aziz berhasil menemukan cincin kerajaan kuno. Kira-kira peninggalan dari Ini Mojopahit. Pada cincin tersebut terdapat corak kol buntet kecil di sisi kanan kiri cincin, dan pada tengahnya terdapat simbol yang sudah tidak nampak utuh. Pada cincin kerajaan Majapahit memiliki makna tersirat yang dibuat untuk tujuan tertentu, dan setiap kerajaan pun memiliki ciri khas tertentu yang berbeda-beda. Kalau pemirsa sudah mengenal alangkah indahnya, cantiknya, nilai seni yang tinggi warisan leluhur kita, pemirsa akan tahu apa sih warisan. Bermacam-macam cincin, bermacam-macam, ada kalung seperti yang saya pakai ini, sangat indah semua. Pembikinannya relatif dengan pekerjaan tangan, bukan lagi seperti zaman era sekarang pakai alat cetak dan sebagainya. Ini yang menjadikan kita sangat kagum. Ya seperti ini ada maknanya. Untuk kemana maknanya? Untuk sejahtera, untuk apalagi keabadian, untuk apa? Menghilangkan kesusahan juga. Di samping itu menambah kecantikan, memandang ini, oh ini dari keluarga keraton, bisa ketahuan, oh ini keluarga keraton, ini keluarga kadipaten ini. Nah, jadi makna yang tersirat itu sudah tahu, oh ini dari kerajaan Kediri, ini dari kerajaan Singosari, ini dari kerajaan Mojopahit, keluarga Mojopahit. Ini yang tersirat sudah kelihatan. Pak Aziz melanjutkan pencarian dan masuk ke dalam sungai. Kedalaman sungai menjadi titik tertentu spot perburuan benda kuno. Apabila sungai dalam, maka Bapak Aziz akan menyelam. Namun, jika sungainya dangkal, Bapak Aziz akan menggunakan tangannya seperti mengeruk untuk mencari benda-benda kuno tersebut. Tak lama menyelam, Bapak Aziz pun kembali menemukan uang koin Rp50 pada zaman kemerdekaan dan uang koin gobok yang sudah tidak nampak jelas. Uang koin atau gobok ini adalah koin tradisional yang di bagian tengahnya terdapat lubang, baik berbentuk lingkaran maupun segi empat. Secara historis, uang gobok digunakan sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekonomi di masa kerajaan Majapahit kuno. Bisa ketahuan, oh ini keluarga keraton, ini keluarga kadipaten ini. Nah, jadi makna yang tersirat itu sudah tahu, oh ini dari
dari kerajaan Kediri, ini dari kerajaan Singosari. Para pemirsa mungkin yang belum paham gimana saya bisa selalu mendapatkan tiap berburu. Kuncinya pertama adalah semangat dan tekad. Di samping itu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa selalu berdoa, jaga keselamatan. Kemanapun Anda pergi juga harus berdoa juga. Apalagi dalam perburuan ini tingkat bahayanya sangat tinggi, resikonya juga sangat tinggi. Kita pertaruhkan nyawa demi keluarga, untuk juga di samping itu kita mengungkap kebudayaan, mengungkap sejarah bangsa kita yang sangat luar biasa sekali, sangat cantik, sangat indah sebetulnya. Yang mengejutkan, Pak Aziz pun kembali menemukan liontin berlian dari masa Hindia Belanda. Sebelah sini, Pak. Alhamdulillah. Lumayan, Pak. Peninggalan mana, Pak, itu, Pak? Sip. Alhamdulillah. Lihat. Cilik-cilik ngeten. Pikire cilik-cilik. Brantas menjadi urat nadi perekonomian sejak zaman Kahuripan hingga Majapahit. Sepanjang aliran sungai banyak didirikan pelabuhan yang disebut Nadi Tira Pradesa yang dirawat dan dikelola oleh negara. Kalau kita menengok sejarah bahwa fungsi sungai Brantas yang sumber ininya dari hulunya itu dari Gunung Arjuna dan keliling memutar mengelilingi wilayah Malang, Blitar, Kediri sampai ke Mojokerto dan Surabaya. Nah, ini pada masa lalu itu memang untuk sarana transportasi dan perniagaan pada waktu zaman kerajaan. Nah, ini bisa ditilik dari adanya prasasti, yaitu prasasti Jaring yang ada di Kembangarom. Nah, ini memang di situ juga disebutkan bahwa ada Laksamana Sarwojolo ya. Ya, ini maksudnya itu bahwa Panglima Laut atau Panglima Air. Nah, di situ bahwa pada masa kerajaan dulu bahwa itu sudah mempunyai tentara atau angkatan laut. Nah, seperti disebutkan di dalam prasasti Jaring itu tadi yang ada Panglima Air atau Panglima Laut atau Panglima Sungai pada waktu itu. Nah, ini memang merupakan tempat
atau sarana transportasi dan perniagaan yang sangat penting bagi kerajaan-kerajaan dahulu. Tidak hanya liontin berlian, Pak Aziz pun kembali menemukan cincin kuno zaman kerajaan Kahuripan dan beberapa uang koin dan uang gobok. Cincin. Kahuripan Kediri. Kenapa deh Pak? Uang. Oke. Udah. Pancing nggih. Pancing. Yang mana hasil perburuan tadi hari ini berbagai macam yang saya buru, ini hasilnya. Para pemirsa bisa mengetahui beberapa hasil barang yang tadi saya buru. Banyak macam-macam, ada cincin. Nah, cincin-cincin ini ada yang era dari Kahuripan maupun zaman Mojopahit. Nah, seperti ini. Ini ada yang dari Kediri, ada yang dari Mojopahit. Semuanya ini kuno. Ini ada juga cincin yang tidak terlalu kuno. Ini ada cincin yang relatif baru lah. Nah, hasil perburuan yang macam-macam ini kayak gini, ini juga benda baru. Gak ada uang-uang, koin, gobok maupun koin Belanda. Ada juga koin zaman merdeka sekarang. Dan tidak memungkiri, hingga saat ini Sungai Berantas masih menyimpan berbagai harta karun, dampak dari besarnya pelabuhan-pelabuhan di Kediri pada zaman dahulu. Berbagai temuan barang kuno pun membuktikan bahwa Sungai Berantas pada masanya pernah menjadi urat nadi perekonomian, terlebih di wilayah Jawa bagian timur. Berbagai kejadian itulah yang menjadikan Berantas menyimpan berbagai rahasia dan harta karunnya. Siapa lagi yang bisa menyintai baik itu kebudayaan kita, warisan leluhur kita, kalau bukan kita sendiri? Maka anak-anak muda saya harap peliharalah, lestarikanlah kebudayaan kita. Jangan sampai ada yang merusak maupun tangan-tangan yang jahil, maupun kalau mereka hunting ataupun berburu, jangan sampai merusak benda-benda yang peninggalan leluhur kita. Saya sangat mengharap sekali.